warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Bu. Kayaknya kurang bersemangat ya, Ibu ulang sekali lagi. Nanti kalau Ibu bilang selamat siang anak-anak, anak-anak semua jawabnya selamat siang Ibu, semangat. Bisa? Iya, bisa, Bu. Ya, bentar. Ibu ulang sekali lagi ya. Selamat siang anak-anak semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Semangat. Semangat. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa pada siang hari ini, tadi ada Nak Sriwinda yang masuk di room pertama. Untuk Nak Sriwinda, dipersilahkan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Ibu persilahkan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya untuk Nak Sriwinda. Selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada ketua kelasnya, Nak Emma Istiqomah, apakah hari ini teman-temannya hadir semua atau mungkin ada yang izin tidak bisa hadir? Hadir semua, Bu. Ya, berarti pada pagi hari ini nihil ya, tidak ada yang sakit ataupun izin. Selanjutnya, Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak semua. Anak-anak ada yang hafal lagu Bendera Merah Putih tidak? Hafal, Bu. Hafal, Bu. Hafal semua ya? Hafal, Bu. Ya, pintar. Jadi, Ya, Bu. di sini kita akan menyanyikan lagu Bendera Merah Putih bersama-sama ya. Jadi lagu ini itu adalah salah satu lagu wajib nasional yang mempunyai makna khusus, yaitu kita menghargai bendera kebanggaan negara kita, yaitu bendera merah putih. Jadi bendera ini memiliki dua warna, seperti yang anak-anak semua ketahui ya, ada warna merah dan juga ada warna putih. Jadi warna putih di sini, warna merah di sini menggambarkan bahwa itu melambangkan sebuah keberanian, sedangkan warna putih melambangkan suci, kesucian. Sehingga nanti diharapkan anak-anak dapat mempunyai rasa menumbuhkan rasa kenasionalisme pada diri anak-anak semuanya. Jadi langsung saja ya kita bernyanyi bersama-sama. Bentar ya, Ibu putarkan lagunya. Jadi kita menyanyi bersama-sama ya, anak-anak harus menyanyi dengan semangat. Kita sambil bertepuk tangan ya. Ibu mulai. Baik. 1, Ya, 2, Bu. 3. Ya, tepuk tangan ya untuk kita semua. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semua. Kira-kira ada tidak yang pernah mendengar cerita asal-usul Rawapening? Ada yang pernah mendengar? Belum, Bu. Belum ya. Jadi di sini Ibu punya cerita, salah satu cerita rakyat, yaitu berjudul Asal-usul Rawapening. Nah, anak-anak di sini nanti Ibu harap kalian menyaksikan videonya dengan hikmat ya. Nanti di akhir video Ibu mempunyai pertanyaan. Siapa nanti dari anak-anak yang dapat menjawab pertanyaan dari Ibu akan mendapatkan nilai tambahan. Jadi, tolong disimak dengan baik ya. Asal-usul Rawapening. Cerita dari Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah, sebuah provinsi yang beribu kota di Semarang. Desa yang telah berubah menjadi danau itu, kemudian dikenal dengan nama Rawapening. Nah, itu tadi ya mengenai cerita rakyat asal-usul Rawapening. Nah, tadi kan anak-anak semua sudah mendengarkan cerita asal-usul Rawapening. Sekarang,
Ibu punya pertanyaan. Jadi nanti untuk anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, langsung saja ya dinyalakan mikrofonnya dan juga sebutkan namanya ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa nenek sihir jahat itu mengutuk anak kecil? Silakan untuk Naomi, jika tahu jawabannya silakan langsung saja. Nenek sihir itu mengutuk anak itu karena Di sini Ibu ingin menambahkan beberapa pesan moral ya yang dapat kita ambil dari cerita yang tadi telah kita saksikan bersama-sama. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya, masih adakah yang ingat tentang pembelajaran kemarin? Materi apa yang kita pelajari di hari kemarin? Silakan, ada yang masih ingat tidak? Nak Duinda? Saya masih ingat, Bu. Ya, Ya, silakan Nak Duinda. kemarin kita belajar tentang organ gerak hewan, Bu, dan ada tugasnya membuat brosur. Ya, benar ya. Jadi kemarin itu kita sudah belajar untuk menyelesaikan pada tema 1 ya, yaitu organ gerak hewan dan juga tumbuhan. Selanjutnya di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, dengan membaca teks, siswa dapat menentukan informasi pernyataan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan benar. Langsung saja ya, untuk anak-anak semua. Akan dibuka buku siswanya pada halaman 1. Sudah dibuka anak-anak? sudah, Bu. Ya, di situ di halaman 1, Ibu minta kalian untuk mencermati gambar yang Ibu tunjuk ini, yang ada pada halaman 1. Silakan anak-anak cermati terlebih dahulu ya, gambar tersebut. Ibu berikan waktu 3 menit saja untuk mencermati gambar tersebut. Bagaimana anak-anak? Sudah dicermati? Sudah dilihat ya gambarnya? Sudah, Bu. Nah, Ya, sekarang sudah, Bu. Ibu mau bertanya nih, apa saja sih itu makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Pada gambar yang Ibu tunjukkan di layar ini, itu ada gambar apa saja ya di situ? Ayam, Bu, bebek, Bu, Ada kambing. ayam, ada Ya. kambing, Ada lagi? ada bebek, Bu. Ada yang lain lagi? Sapi, Bu, ada angsa. Ah, Ya, jadi pada gambar tersebut ya dapat kita lihat, dapat kita cermati bersama. Di situ itu ada gambar manusia, kemudian ada gambar hewan, di mana hewan-hewan tersebut tadi seperti yang sudah Nak Siti Malikah sebutkan ya, ada gambar kambing, kemudian ada gambar bebek, dan juga ada gambar ayam. Kemudian di situ juga ada gambar tumbuhan. Nah, lalu Ibu mau bertanya lagi untuk pertanyaan yang kedua. Kira-kira apa ya gitu perbedaan antara makhluk hidup yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada yang tahukah perbedaannya gitu? Mungkin mungkin kalau kambing misalnya melahirkan, kemudian kalau ayam itu bertelur, atau mungkin anak-anak ada yang menemukan perbedaan lainnya? Silahkan. tahu, Ibu. Ya, Bebek untuk punya Mbak kaki Desi. 2, kambing. Cara Desi Normala, silahkan. Baik, Ibu. Jadi di situ ada perbedaan makhluk hidup. Ya. Kambing dia punya 4 kaki, Bu. Tapi bebek sama ayam cuma punya 2 aja, Bu. Iya, Terus benar sekali. Terus ada lagi, Nak? kambing kok tidak punya sayap, Bu? Kalau ayam sama bebek punya sayap, Bu. Itu aja sih, Bu. Benar. Selanjutnya, apa sih persamaan yang dimiliki dari makhluk hidup pada gambar itu? Silakan anak-anak. Sama-sama bisa bernapas. sama-sama memerlukan oksigen, Bu. Iya. Ayam Ada dan lagi? bebek sama betul, Bu. Iya ya.
Jadi persamaan pada gambar itu banyak sekali ya, seperti yang sudah anak-anak tadi sebutkan, sama-sama makhluk hidup, kemudian sama-sama bernafas, sama-sama berkembang biak, sama-sama membutuhkan makan dan juga membutuhkan udara. Kemudian ada satu persamaan lagi, yaitu mereka makhluk hidup ini sama-sama bertempat tinggal di daratan. Selanjutnya, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Iya, Bu. Iya, jadi semuanya membutuhkan oksigen ya. Sekarang Ibu tanya, oksigen itu untuk apa sih fungsinya? Untuk bernapas, Bu. Untuk bernapas, Bu. Iya, pintar ya Nak Malika sama Nak Hairul Apip. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kelima. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Kira-kira bagaimana sih proses makhluk hidup itu bernafas? Kalau misalnya di sini kan ada gambar manusia. Nah, manusia ini bernafas dengan menggunakan apa? Kemudian kalau hewan ini menggunakan apa? Kalau tumbuhan itu menggunakan apa? Silakan anak-anak, ada yang bisa menjelaskan? Sekarang Ibu bertanya saja. Kalau manusia itu bernafas dengan menggunakan apa ya? Hidung, Bu. Paru-paru, Bu. Paru-paru. Paru, Bu. Iya. Dihirup oleh hidung. Iya, yang benar. Hidung itu sebenarnya benar, memang benar saja. Tapi hidung itu sebagai alat masuknya udara ya. Untuk manusia sendiri itu bernafasnya dengan menggunakan paru-paru. Kalau sapi bernafas dengan menggunakan apa ya? Paru-paru juga, Bu. Iya, pintar ya, Nak Siti Malika. Anak-anak yang lain, ayo bisa menjawab lagi. Kalau ikan bernafas dengan menggunakan apa ya? Insang, Bu. Iya ya, semuanya tahu ya. Pasti pernah makan ikan kan ya, anak-anak di rumah? Pernah, Bu. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen itu tetap terjaga? Apa nih gitu yang bisa anak-anak lakukan untuk menjaga oksigen itu agar tetap terjaga ya, agar tetap bersih, kemudian tetap awet gitu sampai kita nanti tua gitu ya, tidak tercemar. Merawat lingkungan yang ada di dekat rumah, Bu. Merawat tumbuhan. Iya. Ada lagi yang lain? Tidak membakar sampah. Ya, benar ya. dampak polusi udara, Bu. Ya, semuanya sudah benar. Mengurangi mobilitas, Bu. Ya, benar juga. Jadi tadi ada yang anak-anak sebutkan, misalnya dengan menanam pohon di sekitar rumah gitu ya, untuk menjaga kadar oksigen agar tetap terjaga. Kemudian mengurangi kegiatan pembakaran secara sembarangan gitu ya. Itu adalah beberapa contoh cara menjaga ketersediaan oksigen di lingkungan sekitar kita. Ibu minta anak-anak semua untuk membuka buku pada halaman 2. Pada halaman 2 ya, dibuka bukunya. Di situ ada teks yang berjudul Dayu dan juga Ikan Hias. Sudah dibuka semuanya anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, sekarang Ibu minta Nafia Aulia untuk membaca teks tersebut. Silakan untuk Nafia dibaca teksnya. Dayu dan ikan hias. Baik, terima kasih ya Nafia Aulia sudah membaca teksnya. Sekarang Ibu mau bertanya nih, anak-anak tadi pada saat memperhatikan Nafia Aulia membaca teks Dayu dan Ikan Hias, ada apa ya di dalam teks itu? Kira-kira teks itu menceritakan tentang apa ya? Tentang Dayu dan ikan hias, Bu. Cara merawat ikan Cara hias. ikan hias bernapas, Bu. Nah, ya itu tadi ya. Jadi teks ini menceritakan mengenai seorang anak yang bernama Dayu
dia memelihara ikan hias. Dia itu sangat menyukai ikan. Jadi setiap hari dia itu melihat ikan-ikan itu ya. Dia tidak lupa memberinya makan, kemudian juga dia tidak lupa untuk membersihkan akuariumnya. Selanjutnya, Ibu minta untuk anak-anak membuka buku pada halaman 3. Pada halaman 3. Silakan dibuka bukunya halaman 3. Sudah dibuka anak-anak? Sudah, Bu. Apa itu, Bu? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah dibuka, di situ ada peta pemikiran, ya. Jadi di situ ada peta pemikiran yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai pertanyaan dari teks yang tadi telah kita dengarkan bersama. Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal ini ya, mengerjakan soal pada peta pemikiran. Ibu beri waktu 5 menit saja ya. Ibu rasa sudah cukup ya, karena tadi kan anak-anak juga sudah menyimak, jadi sudah pasti tahu isi dari kandungan teks yang tadi dibaca oleh Nafia. Sekarang Ibu minta anak-anak untuk mengerjakannya selama 5 menit. Nanti setelah selesai mengerjakan, Ibu akan menanyakan jawabannya secara acak. Ya, jadi silakan dikerjakan dengan baik dan juga benar ya. Baik, karena berhubung sudah selesai semua, jadi di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Kira-kira siapa ya yang mau Ibu tanya dulu nih? Saya, Bu. Iya, Napip sangat semangat sekali ya. Sekarang Ibu minta untuk Nak Mei Indah Haryanti. Nak Mei, apakah mendengarkan Ibu? Ya, Bu, dengar, Bu. Ya, jadi Ibu mau bertanya nih kepada Nak Mei. Untuk soal yang pertama ya, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara oleh Dayu? Ikan hias yang dipelihara Dayu berjenis ikan mas koki, Bu. Iya, benar ya. Jadi Dayu itu memelihara ikan yang berjenis mas koki atau koi. Selanjutnya, Ibu mau menjelaskan sedikit materi mengenai unsur-unsur 5W plus 1H. Jadi untuk anak-anak semua, silakan didengarkan materi yang ingin Ibu sampaikan. Nah, di sini itu ada unsur 5W plus 1H, dapat kita lihat bersama. Ini unsur yang pertama itu ada kalimat tanya apa. Jadi, kalimat tanya apa ini menjelaskan mengenai apa peristiwa yang terjadi yang diberitakan di dalam sebuah, mungkin itu penjelasan dari Ibu ya. Kira-kira untuk anak-anak semua, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu mengenai unsur 5W plus 1H ini? Silakan kalau ada yang masih belum dipahami, bisa dipertanyakan ke halaman 4. Untuk anak-anak, silakan dibuka buku siswanya ya pada halaman 4. Di situ ada teks dari halaman 4, yaitu pernapasan pada hewan. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk membaca teks tersebut. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Silakan untuk anak-anak dibaca bukunya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah selesai, tadi kalian kan sudah membaca nih. Berarti sudah tahu kan apa isi dari teks yang kalian baca. Untuk Naapip, silakan. Tadi Naapip sudah membaca apa di situ? Kira-kira teksnya tersebut berisi tentang apa, Naapip? Berisi tentang cara hewan bernapas, terutama cacing, Bu, yang dibahas di situ. Ya, jadi di teks tersebut itu ada alat pernapasan pada cacing ya. Cacing itu bernapas dengan menggunakan apa, anak-anak? Kulit, Bu. Kulit, Bu. Ya, benar sekali ya. Jadi cacing itu bernafas dengan menggunakan kulit. Kenapa dia menggunakan kulit? Karena cacing ini hidup di bawah tanah ya. Jadi di bawah tanah itu
kondisinya itu kan lembab gitu, sehingga cacing tersebut bernapas dengan menggunakan kulit. Jadi kondisi kulit cacing itu selalu basah, kemudian kondisinya itu berlendir. Nah, itu bertujuan untuk mempermudah penyerapan oksigen dari udara. Nah, ini sebelum Ibu bahas lebih lanjut mengenai pernapasan pada hewan, di sini Ibu akan menjelaskan dulu tentang bernafas. Apa sih itu bernafas gitu? Jadi bernafas itu secara sederhananya adalah proses menghirup oksigen atau biasa kita sebut dengan O2 dan proses mengeluarkan karbon dioksida atau biasa kita sebut dengan CO2 dengan bantuan organ pernapasan. Nah, organ pernapasan sendiri ini adalah alat yang membantu makhluk hidup dalam proses bernafas. Tadi seperti cacing tadi ya, dia bernafas dengan menggunakan kulit. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini ada sistem pernafasan. Nah, karena kita sudah bernafas dengan menggunakan organ pernapasan, kemudian terbentuk atau terjalinlah sebuah sistem pernafasan, yaitu di mana sistem pernafasan ini adalah atau merupakan sistem organ yang dipakai dalam pertukaran gas. Sistem pernafasan ini sering juga kita sebut dengan sistem respirasi. Nah, di sini ada gambar cacing ya, cacing tanah. Ini kalian bisa lihat secara detailnya. Jadi dia itu bernafas menggunakan kulit. Jadi dari oksigen akan masuk ke kulit, kemudian dia akan melalui kapiler yang kemudian disalurkan ke paru-paru. Nah, jadi di sini kita kan belajar mengenai organ pernapasan pada hewan. Nah, yang kita pelajari itu ada alat pernapasan pada cacing tanah atau vermes, kemudian ada serangga atau insekta, kemudian ada ikan atau pisces, ya. Tadi anak-anak sudah membacanya di buku siswa. Kemudian ada juga yang keempat itu ada pernapasan hewan amfibi. Kemudian selanjutnya ada pernapasan pada reptil, kemudian pada burung atau aves, dan yang terakhir itu pada pernapasan pada hewan mamalia. Nah, jadi di sini ini ada gambar cacing tanah. Kemudian selanjutnya ini ada serangga atau insekta. Nah, serangga ini bernafas dengan menggunakan trakea. Trakea itu disebut dengan cabang tenggorokan. Jadi, pada saat serangga atau insekta ini menghirup oksigen, udara yang dihirup atau oksigen tersebut akan masuk melalui hidung, kemudian disalurkan melalui cabang tenggorokan. Nah, udara tersebut masuk melalui trakea, kemudian dia masuk lagi ke dalam pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang biasa disebut dengan spirakel. Nah, ini ya, ada gambar spirakel, letaknya di sini. Nah, setelah udara masuk ke dalam spirakel, dia kemudian akan beredar melalui pembuluh udara kecil pada serangga dan akan disalurkan ke seluruh tubuhnya. Kemudian selanjutnya di sini ada ikan atau pisces. Ada yang suka makan ikan? Saya, Bu. Nggak suka, Bu. Nah, ikan ini bernafas dengan menggunakan insang. Insang ini terdapat dua bagian ya, jadi di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri tubuh dari ikan. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya ikan dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang. Nah, ini jadi tutup insang tuh berada di sebelah sini, di pinggir insangnya. Kalau kalian pernah makan ikan, pasti kalian pernah melihatnya kan? Selanjutnya di sini ada pernafasan pada amfibi. Anak-anak ada yang tahu apa itu amfibi? Hewan yang bisa bernapas di darat dan di air, Bu. Hewan yang hidup di Hidup di dua alam. alam, Bu. Ya, benar. Jadi hewan amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di air dan juga di laut. Di sini ada gambar kecebong. Nah, kecebong ini ketika ia masih menjadi kecebong, ia kan hidupnya di air ya. Anak-anak kecebong itu hidup di air, jadi ia masih bernafas dengan menggunakan insang. Ketika ia sudah beranjak menjadi katak dewasa, ia berganti alat pernapasan menjadi paru-paru. Jadi kalau kecebong itu masih bernafas dengan menggunakan insang, ketika ia sudah menjadi katak dewasa atau biasa kita sebut dengan kodok, itu bernafasnya sudah dengan menggunakan paru-paru. Karena kalau katak dewasa ini, dia dapat hidup di dua alam, yaitu di air dan juga di darat. Selanjutnya, di sini ada reptil. Nah, di sini ada gambar ular. Ular bernafas dengan menggunakan paru-paru. Kemudian di sini ada gambar kadal. Ini sistem respirasi kadal ya. Kadal juga bernafas dengan menggunakan paru-paru. Prosesnya itu hampir sama dengan ular, yaitu udara atau oksigen yang ia hirup masuk melalui lubang hidung, kemudian dia melewati glotis atau saluran tenggorokan, kemudian dia melalui trakea, pangkal tenggorokan, dan disalurkan atau kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, dari paru-paru ini kemudian disalurkan ke seluruh tubuh melalui sel darah merah. Selanjutnya ada burung atau aves. Burung atau aves ini bernafas dengan menggunakan kantong udara. Siapa yang suka memelihara burung? Saya, Bu. Nah, jadi burung ini dia bernafas menggunakan paru-paru. Namun, ketika ia terbang, burung menyimpan udaranya pada kantong paru-paru. Jadi pada saat burung berhenti, itu burung menggunakan kesempatannya untuk menghirup udara atau menghirup oksigen itu sebanyak-banyaknya yang kemudian ia simpan di dalam kantong udara. Nah, ini anak-anak bisa lihat di sini. Ini ada gambar kantong udaranya di sebelah sini. Nah, ketika ia berhenti, ia menghirup udara itu dengan sebanyak-banyaknya.
bertujuan sebagai cadangan ketika burung tersebut terbang. Karena pada saat burung tersebut terbang itu burung tidak dapat menghirup udara, melainkan dia mengambil pasokan udara dari paru-paru. Kemudian selanjutnya di sini ada mamalia. Mamalia ini bernafas dengan menggunakan paru-paru ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada video mengenai sistem pernapasan pada hewan. Silahkan diperhatikan ya videonya. Nanti supaya anak-anak di rumah bisa lebih paham, bisa lebih memahami sistem pernapasan pada hewan. Memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Oleh karena itu, organ pernapasan hewan pun berbeda-beda. Supaya lebih jelas, klik salah satu hewan yang ada di sini untuk mempelajari sistem pernapasannya. Pilih salah satu hewannya, teman. Cacing. Udara masuk melalui kulit. Oksigen diikat oleh darah di pembuluh darah. Karbon dioksida keluar melalui kulit. Udara masuk melalui spirakel, udara mengalir ke trakea, kemudian udara mengalir ke trakea. Nah, itu tadi ya video mengenai sistem pernapasan pada hewan. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tugas rumah untuk kalian. Sebenarnya di sini itu secara berkelompok, namun karena mengingat kondisi kita yang belajar dari rumah, jadi Ibu alihkan tugasnya menjadi tugas per individu. Nah, seperti yang kalian lihat, Ibu di sini memberikan tugas kepada kalian untuk membuat salah satu bagan cara kerja organ pernapasan pada setiap jenis hewan dari ketujuh jenis hewan yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ada cacing tanah atau ikan, serangga, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Silakan kalian pilih salah satunya. Kemudian di sini ada tambahan sedikit. Jadi Ibu minta kalian untuk menulis analisis akhir mengenai bagan organ pernapasan pada hewan yang telah kalian buat, nanti ditempel di belakangnya atau di staples. Untuk pengumpulannya nanti bisa difotokan saja nanti bisa dikirim ke Ibu melalui WhatsApp personal. Mungkin itu saja materi pembelajaran yang Ibu sampaikan pada pagi hari. Selanjutnya Ibu akan mengirimkan soal evaluasi untuk anak-anak semua. Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Baik, soalnya sudah Ibu kirim. Silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit saja untuk mengerjakan soal evaluasi. Nanti pada saat sudah selesai, langsung saja anak-anak semua kirim melalui WhatsApp personal ke Ibu.